Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, para teman-teman guru dan siswa baru yang baru bergabung dengan SMK Muhammadiyah Sidrap. Kami ucapkan selamat datang kepada Anda semua atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di dalam satu kegiatan memperkenalkan sekolah kita, yaitu SMK Muhammadiyah Sidrap, yang difokuskan untuk bahasan kita pada kesempatan inilah yang berkaitan dengan pengenalan tentang kegiatan ekstra kurikuler sekolah. Jadi sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini yang biasa kita sebut dengan ekskul, saya pikir sudah menjadi kegiatan yang barangkali sudah diikuti oleh siswa sekalian di jenjang SD ataupun SMP, dan nanti akan dilanjutkan di kegiatan-kegiatan di SMK tentunya. Kemudian kita tak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan, sehingga membawa kita nantinya kepada keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat insyaallah. Baik siswa sekalian, para siswa baru SMK Muhammadiyah Sidrap, pada kesempatan ini saya atas nama tentunya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Syahrir, yang dipercayakan membawakan materi tentang pengenalan ekstrakurikuler sekolah di SMK Muhammadiyah Sidrap. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang apa saja kegiatan-kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan ekskul yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita, barangkali tidak salah ketika saya menjelaskan terlebih dahulu atau menyegarkan kembali kepada kita yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya kegiatan ekskul itu, supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mantap lagi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau kreativitas nantinya di kegiatan ekstra kurikuler yang akan kita lakukan. Jadi ekstrakurikuler adalah kegiatan penunjang pelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, yang kita ketahui atau berdasarkan pengalaman kita semua, baik itu pengalaman dari siswa maupun dari pengalaman para guru, bahwa kegiatan ekstra itu bisa berbeda-beda di setiap sekolah. Jadi tinggal bagaimana sekolah itu memberikan ruang dan fasilitas kepada para siswanya untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Karena memang sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini atau ekskul ini mengakomodasikan
potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa di luar akademik atau non akademik, yang ini bisa menjadi sebuah prestasi yang besar dan bisa membawa nama baik di sekolah tertentu. Dan ini yang menjadi harapan kita nantinya di SMK, ada prestasi-prestasi yang bisa diraih dari kegiatan-kegiatan ekstra, baik itu di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional, kalau bisa sampai ke tingkat internasional tentunya ya. Dan itu harapan bagi siswa-siswa dan harapan dari kami para guru di SMK Muhammadiyah Sidrap. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini bisa ditekuni oleh masing-masing siswa, karena kita tidak mengetahui sebenarnya bakat dan minat siswa itu seperti apa. Jadi tinggal kita memberikan nantinya siswa ini potensinya di mana, dan mereka akan memilih di mana yang pas dan cocok untuk mereka. Jadi di SMK Muhammadiyah Sidrap ini kita sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan ekstra yang lumayan banyak. Jadi tinggal bagaimana nanti siswa memilih ya, siswa memilih kegiatan-kegiatan yang cocok dan kira-kira yang sesuai dengan bakatnya. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh siswa ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di setiap siswa. Jadi sebenarnya banyak yang menganggap bahwa kegiatan ekstra ini adalah kegiatan yang hanya sia-sia saja, lebih baik melakukan aktivitas lain. Padahal sebenarnya ada manfaat yang lain yang saya pikir perlu dipahami oleh setiap siswa, bahwa di balik atau di kegiatan-kegiatan ekstra ini ada manfaat yang bisa didapatkan, apalagi apabila kegiatan ini bisa dibawa ke ranah prestasi dan menghasilkan banyak dan bisa mengharumkan nama sekolah. Selanjutnya Bapak akan sampaikan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh siswa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra, agar supaya kita tidak gagal paham atau salah memahami bahwa di kegiatan-kegiatan ekstra ini ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di situ. Yang pertama adalah ekskul ini merupakan media untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa-siswa. Ya. Jadi ini bisa menjadi tempat bagi siswa-siswa sekalian untuk mengasah potensi yang dimiliki, atau bahkan ini bisa menjadi tempat bagi siswa yang tidak mengetahui sebenarnya bakat saya di mana, potensi saya di mana. Akhirnya dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang mereka perhatikan, ternyata bakat saya di sini. Maka itu manfaat yang pertama yang bisa didapatkan oleh siswa, yaitu bagaimana kegiatan ekskul ini bisa menjadi media di dalam mengasah potensi dan memunculkan pengetahuan dari siswa itu sendiri, bahwa ternyata bakat saya di sini. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah mengajarkan siswa ketika aktif di kegiatan ekstrakurikuler itu, mengajarkan tentang komitmen dan disiplin. Karena memang di dalam melakukan sesuatu itu harus memang dimunculkan sifat kedisiplinan dan komitmen bagi diri setiap siswa. Tanpa adanya sifat komitmen, tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit untuk mencapai prestasi itu. Makanya manfaat yang bisa didapatkan yang kedua adalah bagaimana siswa itu bisa komitmen dengan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tekuni, dan disiplin dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya sudah diatur waktunya.
di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya, manfaat yang bisa didapatkan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan ekstra ini menimbulkan ketertarikan dan semangat untuk mengejar impian. Maka ini yang saya sampaikan tadi, bahwa terkadang kita tidak mengetahui atau siswa-siswa itu tidak mengetahui potensinya atau bakatnya, kemampuannya sebenarnya di mana. Tapi ketika dia tahu dan tertarik untuk melakukan kegiatan ekstra, maka ini dia tahu, maka dia berusaha untuk terus mencoba. Ternyata dengan mengikuti ini ada jalan untuk mencapai impian. Kemudian selanjutnya, manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah menimbulkan ketertarikan dan semangat siswa untuk mengejar impian. Karena jiwa-jiwa muda seperti siswa-siswa baru ini, saya pikir itu memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika ada tantangan baru di dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti, nantinya mereka akan tertarik untuk menghadapi tantangan demi tantangan agar keberhasilan bisa dicapai. Karena memang bisa dikatakan bahwa siswa yang aktif di kegiatan ekstra itu memiliki semangat yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana siswa itu dilatih untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, banyak kegiatan ekstra yang membutuhkan keterampilan, inisiatif, dan perencanaan. Jadi contoh, misalnya saya berikan contoh. Di salah satu kegiatan ekstra kita nantinya adalah kegiatan desain grafis. Maka ini butuh perencanaan, butuh proses, dan tentunya ada tanggung jawab yang diemban di situ. Tanggung jawabnya seperti apa? Misalnya ada tanggung jawab di dalam diri siswa itu ketika mendesain sesuatu itu harus memunculkan ide dia baru, harus memunculkan ide yang kreatif, sehingga rasa tanggung jawab itu untuk senantiasa menghasilkan hal-hal yang baru, ide kreatif, atau menghasilkan desain yang baru, itu dapat dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, manfaat yang bisa didapatkan adalah belajar. Siswa itu bagaimana belajar memanage waktu yang ada. Jadi kita tahu bahwa setiap manusia itu, setiap orang itu memiliki waktu yang sama, ya. Yang kecil, yang tua, yang muda, guru, siswa, dosen, dan sebagainya, itu memiliki waktu yang sama yang diberikan kepada kita. Semua 24 jam dalam sehari semalam. Itu tinggal bagaimana kita pintar tidak memanage waktu kita itu. Makanya kegiatan ekstra ini menginginkan kita agar lebih pintar untuk memanage waktu kita. Ya, ada waktu-waktu yang harusnya kita atur, ada waktu-waktu yang harusnya kita aktif di kegiatan-kegiatan ekstra, atau aktif memanage waktu kita di kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik. Jadi tinggal bagaimana siswa itu diajarkan untuk bagaimana mampu untuk memanage waktunya. Ya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana ekstrakurikuler ini membantu siswa di dalam memanage waktu. Karena ketika siswa itu mengikuti kegiatan ekstra, maka otomatis kegiatan untuk belajar dan bermain. Dan selanjutnya hal yang penting, saya pikir, manfaat yang berkaitan dengan bagaimana ekstrakurikuler ini memberikan manfaat siswa itu dapat memanage waktunya dengan baik. Karena otomatis ketika siswa itu mengikuti kegiatan ini, maka otomatis
kegiatan dalam proses belajar mengajar dan waktu bermain itu akan berkurang. Oleh karena itu, mau tidak mau, kalau siswa tidak pintar untuk memanage waktunya atau mengatur waktunya, maka otomatis ya, bisa berakibat di hasil akademik ya atau dalam proses belajar. Jadi harapan kita dengan kegiatan ekstra ini, manfaat yang didapatkan, siswa itu mampu manage waktunya, kapan waktu belajar dalam proses belajar dan mengajar di akademik maupun dalam kegiatan-kegiatan ekstra yang diikutinya. Kemudian manfaat yang lain adalah bagaimana siswa itu menciptakan suasana rileks dan santai. Saya pikir ini sangat jelas sekali bagi siswa-siswa yang ketika ditanya kenapa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, maka tentu jawabannya mereka adalah mereka menginginkan untuk lebih santai atau mencari suasana-suasana baru dengan kegiatan-kegiatan, berkumpul dengan teman-teman. Maka ini manfaat yang bisa didapatkan ketika siswa-siswa itu ikut di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kemudian selanjutnya yang terakhir saya pikir yang perlu Bapak sampaikan yang terkait dengan pengenalan ekstra adalah kegiatan-kegiatan ekstra apa saja yang nantinya bisa membantu para siswa sekalian untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang mampu manage waktunya, mampu bersosialisasi dan memperbanyak teman, mampu untuk mengembangkan minat dan bakatnya, dan berbagai macam manfaat yang telah Bapak tadi sampaikan atau telah jabarkan di depan kita semua, yang nanti akan dihadirkan di sekolah kita. Yang pertama, kita punya kegiatan ekstrakurikuler yaitu IPM atau ikatan. Kemudian selanjutnya yang terakhir barangkali yang penting Bapak sampaikan setelah menjabarkan manfaat-manfaat ketika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah apa saja yang menjadi kegiatan ekskul nantinya di SMK Muhammadiyah Sidrap, yang harapan kami besar sekali bagi siswa-siswa sekalian bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bisa menjadi siswa yang pintar memanage dirinya sendiri, siswa yang mampu untuk bersosialisasi di masyarakat, banyak teman, dan mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, inilah yang akan membantu siswa-siswa sekalian di dalam mencapai semua itu atau mencapai manfaat itu yang telah Bapak telah jabarkan. Yang pertama adalah kita punya program ekstra yaitu kegiatan yang dilakukan oleh IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang ini merupakan salah satu ortom Muhammadiyah yang ada di tingkat SD, SMP dan SMA. Banyak kegiatan nanti di situ yang bisa dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ada kegiatan tapak suci. Ini juga merupakan salah satu ortom Muhammadiyah yang mengajarkan kepada siswa-siswa atau ada yang berminat di seni bela diri, seni tanding ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan diri, bisa belajar nanti di situ. Kemudian kegiatan Hizbul Waton, tahu bisa dikatakan adalah kegiatan yang sifatnya sama seperti pramuka, tapi kalau di sekolah Muhammadiyah ini diistilahkan dengan Hizbul Waton. Ya, ini merupakan salah satu juga ortom dari ikatan dari Muhammadiyah. Kemudian kegiatan ekstra berikutnya adalah PMR atau Palang Merah Remaja bagi siswa-siswa yang telah aktif berorganisasi PMR di sekolah asal di SMP sebelum masuk ke SMK. Ini bisa mengembangkan kembali di sekolah kita. Kemudian ada kegiatan Paskibraka. Ini saya pikir menjadi satu juga kegiatan yang membutuhkan apa istilahnya itu, membutuhkan kerja keras untuk menjadi seorang paskibraka, maka akan nanti dilatih di situ.
Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga. Jadi yang suka futsal, ada futsal, kegiatan-kegiatan yang sifatnya menurunkan keringat ya tentunya. Kemudian ada kegiatan bulu tangkis juga yang kita siapkan, ada kegiatan atletik, ada kegiatan, ada basketball. Lapangannya sudah siap di depan kantor kita, tinggal kita main di situ nantinya. Kemudian ada kegiatan ekstra yaitu panahan atau menembak. Ya, kita juga sudah menjalankan ini di semester sebelumnya atau di tahun ajaran sebelumnya, dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan. Nah, tinggal nanti setelah mantap kan diikutkan di event-event panahan yang ada sambil menunggu kegiatan yang lain atau kembali di suasana yang normal. Kemudian kita juga ada kegiatan ekstra seni teater dan puisi. Jadi yang suka dengan aksi-aksi di atas panggung atau suka berpuisi, maka silahkan di situ juga. Kemudian ada kegiatan seni musik. Ya, di sekolah kita ada banyak alat-alat musik yang bisa dijadikan sebagai media di dalam mengembangkan bakat siswa atau minat siswa yang suka dengan kegiatan-kegiatan seni atau musik. Kemudian ada seni rupa atau melukis. Kemudian ada juga seni tari, ada da'i-da'iyah, ada qiraah. Selanjutnya ada murattal Quran, ada karya ilmiah remaja. Kemudian jurnalis sekolah juga kita siapkan di sini. Bagaimana kita mendidik siswa itu agar supaya bisa mengembangkan diri atau mengembangkan potensinya yang suka di dunia jurnalistik atau apa ya istilahnya itu, ingin jadi wartawan mungkin bahasa sederhananya. Kemudian ada kursus komputer juga, ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kemudian ada kegiatan fotografi. Nah, jadi itu semua yang disiapkan di sekolah kita, tinggal bagaimana nanti siswa itu memilih yang mana yang kira-kira cocok dengan bakatnya, mana yang diminati di situ, agar supaya ada manfaat yang bisa didapatkan. Jadi itu saya pikir yang menjadi materi untuk pengenalan tentang kegiatan-kegiatan ekstra di sekolah kita dan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, kemudian apa-apa saja yang menjadi kegiatan ekstra kita. Saya pikir itu sudah tadi saya sampaikan, tinggal bagaimana kita langsung action tentunya nanti. Dan kita berharap bahwa wabah yang menimpa dunia saat ini yaitu coronavirus disease segera berakhir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa beraktivitas normal kembali, bisa berkumpul kembali di suasana. Terakhir mungkin yang saya sampaikan kepada siswa-siswa sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada kita semua, selamat bergabung di SMK Muhammadiyah Sidrap, dan kita berharap bahwa wabah coronavirus disease 2019 ini atau COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya dan bisa berkumpul kembali. Saya pikir ini yang menjadi hal yang perlu saya sampaikan di dalam pengenalan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah Sidrap. Tinggal kita nantinya serahkan kepada siswa-siswa mana yang menjadi peminatannya, mana yang bakatnya di situ, setelah kita memberikan fasilitas-fasilitas. Baik siswa-siswa sekalian, saya pikir ini yang menjadi materi yang berkaitan dengan pengenalan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita di SMK Muhammadiyah Sidrap. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi harapan kami silahkan aktif di kegiatan-kegiatan tersebut, tapi tentunya tidak lepas dari kegiatan
kegiatan di dalam proses belajar mengajar tentunya, ya, berprestasi di kegiatan ekstra dan tentunya tidak lepas dari prestasi di kegiatan-kegiatan akademik. Billahi fisabilil haq, fastabul harad. Assalamualaikum.